Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan konten tentang trik menjumlahkan dan mengurangkan bilangan desimal, positif dan negatif buat siswa SMP dan SMA. Kenapa saya membagikan konten ini? Karena saya melihat anak SMA itu masih cukup banyak yang masih ragu-ragu dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan positif atau negatif. Mereka masih ragu apakah jawabannya benar atau tidak. Nah, melalui konten ini saya harap bisa memberikan manfaat untuk mereka yang ingin belajar tentang menjumlahkan dan mengurangkan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, saya akan membagikan tentang trik operasi tambah dan kurang pada bilangan desimal. Triknya cuma satu, yaitu sejajarkan tanda koma pada bilangan yang akan ditambah atau dikurang. Jadi cuma satu saja triknya. Setelah itu tinggal ditambah dan dikurang seperti biasa, seperti yang dilakukan oleh anak SD. Nah, gimana contohnya? Coba perhatikan, di sini saya memberikan contoh 27,28 tambah 9,37. Nah, kita tambahkan secara menurun. Perhatikan yang berwarna merah, ini harus lurus. Jadi saya berikan tanda panah di situ bahwa komanya itu harus lurus. Setelah itu tinggal ditambah seperti biasa. Ya, di sini 8 tambah 7 sama dengan 15. Terus ingat 1 ditambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Terus komanya turun, jadi komanya selalu lurus. Lalu 9 tambah 7 sama dengan 16. Ingat 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 36,65. Oke, contoh berikutnya 186,78 kurang 13,9. Sama seperti tadi kita tuliskan, dan komanya juga harap diperhatikan untuk lurus. Nah, selanjutnya tinggal dikurangkan seperti biasa. Jadi di sini 8 tidak ada pasangannya. Kalaupun ada, maka di 9 di sini, di samping 9 ini adalah 0. Jadi tidak akan mempengaruhi hasil. Jadi 8-nya langsung turun saja. Kemudian yang berikutnya adalah 7 kurang 9. Kita harus meminjam ke 6, jadi 7-nya berubah menjadi 17, sementara 6 sendiri berubah menjadi 5. Nah, 17 kita kurangkan dengan 9, dapatnya 8. Kemudian kita pindah ke sebelahnya, namun sebelum itu jangan lupa komanya turun lurus dengan koma yang di atas. Jadi dia selalu lurus. Kemudian 5-nya kita kurang dengan 3, dapatnya 2. Setelah itu yang lainnya juga kita operasikan dengan cara yang sama, yaitu 8 kurang 1 sama dengan 7, terus satunya turun menjadi 172,88. Oke. Jadi intinya di sini adalah komanya selalu lurus. Selalu lurus dia. Oke, coba kita lihat contoh yang ketiga. Di sini saya memberikan contoh 7 kurang 3,83. Jadi 7-nya bilangan bulat. Nah, untuk mengurangkan ini, 7-nya itu kita ubah dulu dia menjadi bilangan desimal. Nah, karena dia bilangan bulat, maka 7-nya adalah 7,00. Kenapa 7,00? Karena 7 ini menyesuaikan ke 3,83. Karena 3,83 itu 2 angka di belakang koma, maka 7-nya juga kita buat 2 angka di belakang koma dengan menambahkan 0, 0. Selanjutnya tinggal kita kurang seperti biasa. Nah, di sini pertama kita akan mengurangkan 0 kurang 3. Nah, ini jelas tidak bisa. Untuk mengurangkan 0 kurang 3 ini jelas tidak bisa ya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena 0-nya lebih kecil daripada 3. Nah, 0 ini harus meminjam ke 0 yang di sebelah. Nah, untuk meminjam ke sini, ini juga tidak bisa dilakukan. Karena 0 ini tidak bisa memberikan pinjaman ke 0 yang di sebelahnya. Nah, jadi untuk melakukan ini, 0 yang ini harus meminjam ke 7 dulu. Jadi hasilnya seperti bagaimana? Oke, jadi 0-nya meminjam ke 7. Karena 0-nya meminjam ke 7 berarti dia menjadi 10, sementara 7-nya menjadi 6. Nah, sekarang karena 7-nya sudah menjadi 6 dan 0-nya sudah menjadi 10, maka 0 yang di ujung ini sudah bisa meminjam ke sebelahnya. Nah, ketika 0 ini meminjam ke sebelah, maka dia akan menjadi 10. Nah, 10 yang ini akan berubah menjadi 9. Oke, sekarang sudah bisa kita operasikan. 10 kurang 3 itu 7.
Nah, berikutnya di sini yang kita akan gunakan adalah 9 ini. Jadi 10 ini sudah tidak digunakan. Dicoret juga tidak apa-apa. Jadi 9 kurang 8 itu adalah 1. Nah, sekarang komanya lagi turun sejajar, lurus. Baru kita kurangkan 6 dengan 3. 6 kurang 3 sama dengan 3. Jadi jawabannya 3,17. Sebenarnya mengurangkan begini ini cukup mudah kalau orang yang sudah terbiasa menghitung. 7 ini bisa kita kurangi 1 jadi 6. Terus 6 ini kita kurangi 3 jadi jawabannya 3. Nah, yang satu tadi yang kita kurangi kita kurangkan dengan 0,83. Sehingga dapatnya 0,17. Sehingga jawaban totalnya 3,17. Oke lah. Namun untuk sementara dasar-dasarnya seperti itu dulu. Oke, yang berikutnya di sini saya akan memberikan bagaimana aturan operasi tambah dan kurang pada bilangan bulat positif atau negatif. Oke, perhatikan. Di sini saya mengatakan bahwa tanda bilangan berbeda. Jadi kalau misalkan dua bilangan itu yang akan dijumlahkan tandanya berbeda, maka aturannya adalah tanda mengikut pada bilangan yang besar. Lalu hitung selisihnya. Jadi yang perlu diingat sini adalah jika tanda bilangan beda, maka hasil operasinya, hasil tambah atau hasil kurangnya akan mengikut pada bilangan yang besar. Jadi bilangan yang besar ini maksudnya bilangan itu kita anggap dia tanpa, kita anggap apa ya? Kita anggap sama-sama positif begitu. Jadi tandanya akan mengikut pada bilangan yang besar. Lalu hitung selisihnya. Jadi cuma 2 langkah. Tanda mengikut pada bilangan yang besar, kemudian hitung selisihnya. Nah, bagaimana contohnya? Di sini saya memberikan contoh minus 8 tambah 5 sama dengan berapa? Nah, minus 8 dengan 5 ini berbeda tanda. Yang 8-nya minus, yang 5-nya plus. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah tanda di depan angkanya. Tanda yang ada di depan angkanya. Nah, karena tandanya berbeda, maka kita akan menggunakan aturan yang ini. Jadi tanda mengikut pada bilangan yang besar. Nah, antara 8 dengan 5 itu besaran 8. Jadi negatif positifnya ini kita abaikan, kita hanya melihat 8 dan 5-nya. Nah, karena 8 lebih besar, maka jawabannya ini pasti akan mengikuti tandanya si 8 ini. Nah, tandanya apa? Negatif. Jadi sini saya tulis negatif. Jadi saya ambil dulu tandanya, ini langkah pertama, kita ambil tandanya. Setelah itu, karena tandanya berbeda, di sini saya sampaikan bahwa kita akan menghitung selisihnya. Nah, selisih 8 dengan 5 ini kan 8 kurang 5. Berarti 8 kurang 5 itu berapa? 3. Nah, gitu. Jadi minus 8 tambah 5 itu adalah minus 3. Lebih tepatnya sih negatif 8. Negatif 8 tambah 5 itu adalah negatif 3. Negatifnya ambil dari 8, terus 3-nya diambil dari selisih 8 dan 5. Jadi cuma 2 langkah saja. Maka jawabannya kita peroleh. Saya rasa cukup mudah. Sekarang, bagaimana jika tanda bilangannya sama? Jadi sama-sama negatif atau sama-sama positif. Maka tandanya juga sama. Jadi kalau misalkan tanda bilangannya sama, maka hasilnya juga pasti akan mengikuti pada tanda bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan. Tandanya akan sama. Dan angkanya dijumlahkan. Nah, gimana contohnya? Contoh ini. Negatif 8 kurang 5. Jadi yang kita perhatikan sini adalah tanda di depan angka. Di depan angka 8 ini negatif, di depannya 5 ini operasi pengurangan. Jadi di sini antara operasi dan tanda kita anggap sama saja. Walaupun itu tidak tepat, tapi untuk mempermudah seperti begitu. Jadi tanda di depan 8 ini adalah negatif, sementara di depan 5 ini juga adalah kurang. Nah, karena dia memiliki tanda yang sama-sama negatif atau sama-sama minus, maka jawabannya juga pasti negatif. Jadi kita ambil tandanya negatif. Nah, berikutnya, 8 dengan 5 ini, tandanya kita abaikan sekarang. Kan kita sudah tulis di hasilnya, yaitu negatif. Jadi 8 dengan 5 ini kita apakan? Kita jumlahkan. Jadi angkanya dijumlahkan. 8 tambah 5 berapa? 13. Jadi negatif 8 kurang 5 itu sama dengan negatif 13. Negatifnya dari mana? Dari sini. Tanda mereka berdua kan sama. Jadi otomatis jawabannya juga negatif. Nah, dari mana 13? Dari 8 dengan 5 dijumlahkan. Cuman segitu saja. Cukup mudah bukan?
Oke, sekarang kita ke contoh. Di sini saya memberikan contoh negatif 7 kurang 9 tambah 17 kurang 3. Sama dengan berapa? Oke, di sini saya berikan warna merah dan warna biru. Maksudnya saya akan mengerjakan negatif 7 kurang 9 dulu. Kemudian plus 17 kurang 3 yang berikutnya. Oke, kita hitung. Antara negatif 7 dengan negatif 9 ini sama-sama minus atau sama-sama negatif. Jadi depannya ini sama-sama minus atau sama-sama negatif. Karena tandanya sama, maka otomatis jawabannya yang di bawah juga akan mengikut negatif. Nah, jadi sini saya tulis negatif ya. Saya tulis negatif. Nah, seperti aturan yang tadi, apabila tandanya sama, maka angkanya ditambah atau dijumlahkan. Jadi 7 tambah 9 berapa? 16 ya. Jadi yang merah sudah terjawab, yaitu negatif 16. Nah, ini yang berikutnya. Plus 17 kurang 3. Nah, kalau ini sih gampang sekali. Tandanya beda. Tandanya beda 1 plus 1 negatif. Otomatis tanda akan mengikut angka yang besar, yaitu angka 17. Jadi 17 ini positif, maka jawabannya di sini pasti positif. Jadi saya tulis memang positifnya. Kemudian 17 dan 3-nya kita kurangkan atau kita selisihkan. Dapatnya adalah 14. Nah, ini sudah bisa dihitung nih. Tandanya beda nih. Berarti kalau tandanya beda, maka jawabannya harus mengikut ke angka yang besar. Jadi yang akan diikuti tandanya nanti adalah 16. Jadi jawabannya pasti minus. Di sini saya tulis minus. Nah, karena tandanya beda, berarti kita akan mencari selisih antara 16 dan 14. Nah, selisihnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah negatif 2. Oke, yang berikutnya masih kasus yang sama tentang operasi tambah dan kurang bilangan bulat positif negatif. Oke, jika terdapat dua tanda yang berurutan, maka kita harus menggabungkannya jadi satu tanda saja. Kenapa harus digabungkan menjadi satu tanda saja? Karena ini akan mempermudah kita menghitung. Nah, aturannya gini. Kalau tandanya beda, maka dia akan menjadi negatif. Jadi kalau tandanya beda, kita gabungkan dia menjadi negatif. Bagaimana contohnya? Contoh ini. Jadi sini ada negatif 8 tambah negatif 5. Jadi dua tanda ketemu ini saling berurutan, yaitu plus dan negatif. Nah, karena dua tanda ini ketemu, ini akan membingungkan bagi orang yang tidak bisa menghitung. Jadi kita gabungkan dia menjadi satu tanda saja. Karena dia berbeda, maka dia akan menjadi negatif. Jadikan satu tanda ya. Jadi di sini saya tulis negatif 5 kurang 5. Ya, jadi plus ketemu minus ini dia akan menjadi minus. Sehingga negatif 8 kurang 5. Nah, kalau sudah begini kita tinggal menghitung seperti aturan yang sebelumnya. Apabila tandanya sama, maka otomatis jawabannya juga akan memiliki tanda yang seperti ini. Jadi ini negatif, maka hasilnya juga pasti negatif. Nah, 8 dengan 5 ini otomatis kita tambahkan. Dia menjadi 13. Karena tandanya sama. Oke, yang berikutnya. Jika tandanya sama, maka dia akan menjadi plus. Jadi jika dua tanda yang berurutan itu sama, maka tandanya akan berubah menjadi plus. Nah, bagaimana contohnya? Seperti ini. Negatif 8 kurang minus 5. Jadi ini sama-sama tanda kurang nih. Tanda negatif dengan minus ketemu. Tandanya sama. Karena tandanya sama, maka dia akan berubah menjadi plus. Jadi kita gabungkan dua tanda ini menjadi plus. Bagaimana caranya? Silahkan lihat. Nah, di sini saya ubah jadi plus. Jadi akan tampak lebih sederhana dan lebih mudah untuk dihitung. Nah, sekarang yang di atas ini sudah kita abaikan saja. Yang harus kita hitung adalah yang di bawah ini. Jadi negatif 8 tambah 5 ini, coba perhatikan tanda di depan angka. Di depan angka 8 ini tandanya negatif, sementara di depan angka 5 ini adalah positif atau plus. Nah, karena dia berbeda, otomatis jawaban akhirnya ini pasti akan mengikuti tandanya si 8. Kenapa? Karena 8 lebih besar daripada 5. Jadi jawaban akhirnya pasti minus. Nah, karena ini berbeda tanda, maka kita hitung selisihnya. Jadi 8 dengan 5 itu selisihnya 3. Sehingga jawabannya adalah negatif 3. Cukup mudah bukan? Oke, di sini saya memberikan contoh
Sepertinya ini yang tadi nih. Oke. Nah, ini contohnya. Negatif 23 tambah negatif 37 kurang negatif 121 kurang 17,53. Oke. Coba perhatikan di sini ada dua tanda yang berurutan atau yang ketemu langsung seperti begini. Jadi plus ketemu minus, yang di sini minus ketemu minus. Jadi ini untuk mempermudah kita ubah dia menjadi satu tanda dengan menggunakan aturan yang tadi. Sehingga di sini saya tulis negatif 23 kurang 37 tambah 121 kurang 17,53. Jadi plus ketemu minus, yang merah ini dia berubah menjadi minus karena beda. Kalau ini karena sama maka dia berubah menjadi plus. Oke, sekarang sudah bisa kita hitung. Jadi kita hitung negatif 23 kurang 37 dulu. Nah, karena tandanya sama, maka ini otomatis jawabannya juga pasti negatif. Kemudian 23 dengan 37 ini kita tambahkan. Kita jumlahkan. Sehingga kita dapatkan negatif 60. Negatif 60 dari hasil yang ini ya. Negatif 23 kurang 37. Kemudian kita tambahkan dengan 121. Kurang 17,53. Nah sekarang kita hitung ini lagi. Negatif 60 tambah 121. Yang berwarna biru ini. Karena tandanya beda, maka otomatis hasilnya di sini nanti akan mengikuti tanda yang besar. Nah, yang besar kan 121, berarti jawabannya sini nanti positif. Positif. Kemudian 60 dan 121 kita hitung selisihnya, dan selisihnya adalah 61. Oke, jadi di sini kita tulis 61. 61 ini positif. Jadi kalau positif itu depannya tidak dituliskan tanda positif, kecuali negatif. Kalau negatif di depannya akan dituliskan seperti negatif 60 ini. Tapi kalau positif tidak dituliskan. Nah, sekarang tinggal 61 kurang 17,53. Nah, pengurangannya ini sendiri mengikuti pengurangan bilangan desimal yang tadi. Nah, di sini saya buat cakarannya 61,00. Jadi saya tambahkan 00 karena memang ini dua tempat desimal belakangnya. Kemudian kita kurangkan, nah 0 ini yang di ujung akan meminjam ke 0 yang ini. Tentu tidak bisa, maka 0 yang kedua ini harus meminjam dulu ke 1. Sehingga 0 ini menjadi 10. 0 ini menjadi 10, sementara 1 ini sendiri dia menjadi 0. Oke, sekarang 0 yang di ujung sudah bisa minjam ke sebelahnya. Nah, jadi 0 yang di ujung menjadi 10, sementara yang 10 ini berubah menjadi 9. Oke, sekarang sudah bisa dikurang nih. 10 kurang 3 dapatnya 7. Terus 9 kurang 5 ini dapatnya 4. Oke, kita turunkan komanya. Sejajar ya. Nah, sekarang 0 kurang 7 ini tidak bisa. Maka dia harus meminjam ke 6. Sehingga 0-nya menjadi 10. Jadi tadi dia dipinjam, sekarang dia yang meminjam. 10. 6 sendiri ini berubah menjadi 5. Jadi 10 kurang 7, jelas jawabannya 3. 5 kurang 1 sendiri adalah 4. Jadi jawaban akhirnya adalah 43,47. 43,47. Sorry. Jadi ini kalau di belakang koma begini, bacanya bukan 47 tapi 47. Karena dia bukan puluhan. Nah, kalau 43 ini sudah benar. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup mudah cara menghitung bilangan positif negatif. Di kesempatan berikutnya mungkin saya akan sharing cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan, akar, pangkat, dan sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.